Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu dzalika rabbul alamin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Arsalahu lahu bil huda wa dinil haqqi rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Summa amma ba'd. Hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita kembali bersama-sama mengkaji kitab Bulughul Maram, kitab hadis yang berhubungan dengan hukum-hukum fikih. Pada pertemuan yang lalu telah kita bahas tentang surat Al-Fatihah. Apakah Al-Fatihah ini rukun sholat atau bukan? Mayoritas ulama mengatakan bahwa Al-Fatihah adalah rukun sholat, sebagaimana disebutkan di dalam hadis Ubadah bin Samit bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, la sholata liman lam yaqra bi ummil kitab. Tidak ada sholat, tidak sah sholat seseorang yang tidak membaca ummul kitab, yaitu Al-Fatihah. Kemudian di antara para ulama sendiri berbeda pendapat, apakah surat Al-Fatihah itu harus dibaca setiap orang yang sholat atau khusus dibaca oleh orang yang sholat sendirian. Karena sholat itu ada sholat munfarid, sholat orang yang sendirian, ada sholat berjamaah. Kalau munfarid, para ulama mengatakan wajib baginya membaca Al-Fatihah setiap rakaat. Kalau tidak membaca surat Al-Fatihah, maka sholatnya tidak sah. Itu kalau munfarid. Tetapi kalau sholat berjamaah, dibagi menjadi dua. Jamaah dalam sholat jahriyah, sholat yang dikeraskan bacaan imamnya, seperti sholat maghrib, sholat isya, dan sholat subuh. Ada sholat berjamaah tapi sirriyah yang tidak dikeraskan bacaannya, yaitu sholat zuhur, sholat asar. Hukumnya berbeda. Kalau dalam sholat jahriyah, dalam sholat sirriyah, para ulama pun mewajibkan bagi setiap orang yang sholat, baik dia imam maupun makmum, untuk membaca Al-Fatihah, karena masing-masing membaca. Tetapi itu berbeda dalam sholat jamaah jahriyah, khususnya ketika imam membaca. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala disebutkan, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jika dibacakan Al-Quran, maka hendaknya kalian mendengarkan dan diam supaya kalian mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya ini adalah perintah. Fastami'u lahu, dengarkan. Dan diam, jangan baca sendiri. Oleh karena itu, sebagian ulama, oleh beberapa penulis disebutkan ini pendapat mayoritas ulama, bahwa seorang makmum hendaknya ketika mendengar imam membaca Al-Fatihah atau membaca surat, hendaknya mereka mendengar, tidak membaca sendiri. Kecuali sebagian ulama membolehkan seorang makmum membaca Al-Fatihah, membaca Al-Fatihah di belakang imam.
Tetapi kalau kita melihat keumuman ayat ini, karena ayat Al-Quran pasti lebih kuat derajatnya dibanding dengan hadis. Al-Qur'annya jelas. Wa idza quri'a al-Qur'anu fastami'u lahu, dengarlah. Ini menunjukkan kewajiban. Oleh karena itu bagi makmum hendaknya dia mendengar bacaan imam, sehingga tidak diwajibkan baginya membaca Al-Fatihah, karena bacaan imam itu sudah mewakili bacaan makmum, dan imam membaca untuk didengar. Kalau kita makmum membaca Al-Fatihah, membaca sendiri, sama aja kita tidak mendengarkan bacaan imam. Ini dua pendapat yang berbeda, masing-masing mempunyai dalil yang kuat. Ya, sehingga yang bisa membaca bersama imam silahkan membaca. Tetapi bagi yang tidak bisa membaca bersama imam, hendaknya dia mendengar imam dan tidak perlu membaca Al-Fatihah, karena membaca Al-Fatihah sudah diwakili oleh imam. Ini kesimpulan pada pertemuan yang lalu. Ya. Pada hari ini kita akan meneruskan hadis yang ke-221 dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anan nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar kanu yaftatihuna shalah bilhamdulillahi rabbil alamin. Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar Siddiq serta Umar bin Khattab kalau menjadi imam dalam sholat jahriyah, karena dalam sholat sirriyah tidak terdengar, maka ditafsirkan hadis ini dalam sholat jahriyah ketika imam yang mereka baca pertama kali adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Artinya apa? Bahwasanya memulai surat Al-Fatihah itu dengan Alhamdulillahirabbil alamin, bukan dengan bismillah. Nah, dari sinilah para ulama juga berbeda pendapat. Apakah bismillah termasuk surat Al-Fatihah atau bukan? Bismillah termasuk ayat surat Al-Fatihah atau bukan? Ya. Padahal para ulama sudah sepakat jumlah surat Al-Fatihah itu ada 7. Ada 7. Tetapi ayat pertama yang mana, ayat kedua yang mana, ayat ketiga yang mana, ayat keempat yang mana, ayat kelima yang mana, ayat keenam yang mana, ayat ketujuh yang mana, itu belum sepakat. Imam Syafi'i dengan para pengikutnya mengatakan bahwa ayat pertama adalah Bismillahirrahmanirrahim, dan ini yang ditulis di sebagian besar mushaf-mushaf yang di tangan kaum muslimin. Itu ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim, dan ini madhab Imam Syafi'i. Beliau mengatakan bahwa Bismillah termasuk ayat dari surat Al-Fatihah. Oleh karena itu sangat wajar jika kita sholat di masjid-masjid yang bermadhab Syafi'i, kalau kita imam tidak membaca bismillah, maka akan dikritik, akan dimarahin, bahkan tidak boleh jadi imam lagi di masjid itu. Kenapa? Karena mereka menganggap bismillah termasuk Al-Fatihah, sedang Al-Fatihah adalah rukun sholat. Ya, maka kalau orang tidak baca bismillah berarti tidak sah sholat. Tetapi pendapat mayoritas ulama ya, mengatakan bahwa bismillah tidak termasuk surat Al-Fatihah ya, tidak termasuk surat Al-Fatihah. Salah satu dalil yang mereka gunakan adalah hadis Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, kanu yaftatihuna shalah bilhamdulillahi rabbil alamin
Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, ya, itu memulai sholat dengan alhamdulillah, bukan dengan bismillah. Ada penafsiran lain, ya, bahwa hadis ini tidak serta-merta menunjukkan bahwa bismillah tidak termasuk Al-Fatihah, tetapi menunjukkan bahwa mereka tidak mengeraskan bacaan basmalah. Pertanyaan berikutnya, kenapa dibedakan? Kalau itu sama-sama ayat, sama-sama Al-Fatihah, kenapa yang satu tidak dibaca keras dan yang satu dibaca keras? Kalau gitu boleh dong kita mengatakan bismillahnya enggak dibaca, kemudian alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi keras, pelan, keras, pelan, keras, pelan. Tentunya tidak ada yang mengatakan seperti itu. Maka yang lebih tepat bahwa karena dia bukan termasuk Al-Fatihah, maka boleh dibaca pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Dimulai dengan ayat pertama, alhamdulillahirabbil alamin. Ya, ini dalil pertama bahwa bismillah bukan termasuk Al-Fatihah. Walaupun mereka sepakat, walaupun para ulama sepakat bahwa bismillah termasuk dalam Al-Qur'an, tetapi di dalam surat An-Naml, ya, surat An-Naml, innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa yang mengkafiri dan mengatakan bahwa bismillah tidak ada di dalam surat An-Naml, maka dia kafir. Karena para ulama sepakat bahwa bismillah tersebut ada di dalam surat An-Naml. Adapun dalam surat Al-Fatihah, para ulama berbeda pendapat. Sebagian besar mengatakan tidak termasuk Al-Fatihah, sebagian kecil mengatakan termasuk Al-Fatihah. Maka kalau saya mengatakan tidak ada bismillah dalam surat Al-Fatihah, itu tidak apa-apa. Bahkan ini pendapat mayoritas ulama. Ini dalil kedua bahwasanya bismillah bukan termasuk Al-Fatihah, dengan dalil bahwa orang yang mengatakan tidak termasuk Al-Quran tidak kafir. Kalau bismillah benar-benar dari Al-Quran, itu mengatakan bahwa bismillah itu kalau tidak termasuk Al-Quran dia kafir. Ya. Jadi kesimpulannya para hadirin rahimakumullah, bismillah termasuk dalam Al-Quran, tetapi bukan dalam surat Al-Fatihah. Di dalam surat An-Naml, innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Adapun dalam surat Al-Fatihah tidak termasuk bismillah, dan orang yang mengatakan tidak termasuk bismillah juga tidak berdosa. Ya, karena memang kalau seandainya ayat, pasti riwayatnya mutawatir dan pasti ulama tidak berbeda pendapat. Kalau mereka berbeda pendapat, menunjukkan bahwa itu bukan Al-Quran, karena Al-Quran itu tidak ada yang berbeda pendapat. Adapun dalil ketiga adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qasamtu, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya Allah berfirman. Ini namanya hadis qudsi, firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam hadis. Firman Allah dibagi menjadi dua. Firman Allah yang terdapat dalam Al-Qur'an, lafadznya dari Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak boleh merubahnya. Tetapi firman Allah yang tidak terdapat dalam Al-Qur'an, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam boleh merubah redaksinya. Ya. Maka disebut dengan hadis qudsi, hadis yang suci, karena itu firman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya Allah berfirman, qasamtus salata baini wa baina abdi nisfaini. Saya Allah membagi salat itu menjadi dua bagian. Bagian untuk saya dan bagian untuk hamba saya. Apa maksud sholat di situ? Maksud sholat di situ adalah
Al-Fatihah. Maksud sholat di situ adalah surat Al-Fatihah. Kenapa dinamakan Al-Fatihah itu sholat? Karena kalau tidak ada Al-Fatihah, kalau tidak membaca Al-Fatihah, maka sholatnya tidak sah. Maka salah satu nama surat Al-Fatihah adalah surat As-Shalah, surat yang menjadi rukun sholat. Maka kalau kita terjemahkan qasamtus sholata, jangan terjemahkan saya bagi sholat, itu nggak nyambung, nggak connect. Ya. Tapi yang benar adalah saya bagi surat Al-Fatihah menjadi dua bagian, antara hambaku dan antara diriku. Faida qala al-abdu, jika seorang hamba mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, jika seorang hamba mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, ya, apa kata Allah? Ya, faida qala abdi alhamdulillahi rabbil alamin qala hamidani abdi, Allah mengatakan sesungguhnya hambaku memuji diriku. Mana hubungannya dengan surat Al-Fatihah? Mana hubungannya dengan basmalah? Kita katakan bahwa dalam hadis qudsi ini Allah Subhanahu wa taala memulainya idza qalal abdu alhamdulillahi rabbil alamin. Dia tidak mengatakan idza qalal abdu bismillahirrahmanirrahim. Artinya apa? Bahwa ayat pertama dalam surat Al-Fatihah adalah alhamdulillahirabbil alamin, bukan bismillah. Seandainya bismillah tentunya Allah akan mengatakan idza qalal abdu bismillahirrahmanirrahim. Ternyata tidak. Nah, ternyata Allah berfirman idza qalal abdu alhamdulillahirabbil alamin. Berarti ayat pertama adalah alhamdulillahirabbil alamin. Itu satu. Ayat kedua adalah idza qala ar-rahmanur rahim qala asna alayya abdi. Jika dia mengatakan, jika hambaku membaca ayat kedua ar-rahmanur rahim, berarti ar-rahmanur rahim itu ayat yang kedua, bukan ayat ketiga. Dalilnya hadis qudsi ini. Idza qala al-'abdu ar-rahmanur rahim qala asna alayya 'abdi, hambaku memujiku. Ya. Hambaku memujiku. Ya. Wa idza qala maliki yaumiddin, berarti ayat ketiga. Jika hambaku mengatakan maliki yaumiddin qala majadani 'abdi, hambaku mengagungkanku, itulah milik hambaku, kata Allah. Jadi yang milik kita itu adalah milikku, kata Allah. Itu milik Allah Subhanahu wa taala, semuanya berhubungan dengan zat Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah itu alhamdulillah Ar-Rahmanur Rahim Maliki Yaumiddin, itu milik Allah semuanya. Kemudian wa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, jika hambaku mengatakan iyyaka na'budu, hanya kepadamulah kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamulah kami meminta pertolongan. Allah berfirman, hadza baini wa baina abdi, ini antaraku dan antara hambaku. Jadi ini gabungan, ya, milik bersama, milik hambaku dan milikku. Ya, iya, karena hamba mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka, kami menyembahmu, kami meminta pertolongan kepadamu. Itu kan milik Allah dan milik hamba. Nah, ini pertengahan. Berarti ayat 4 pertengahan itu. Ya. Kemudian wa idza qala,
ihdinas siratal mustaqim. Ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadza li'abdi wa li'abdi ma sa'al. Ini adalah milik hambaku. 3 ayat terakhir ini. Dan bagi hambaku apa yang dia minta. Jadi milik kita itu cuma yang ayat ke-5, ke-6 dan ke-7. Itulah doa. Kalau yang pertama itu wasilah. Ya, yang pertama itu 1, 2, 3 itu wasilah. Kita berwasilah dengan Asmaul Husna, dengan sifat-sifat dan nama-nama Allah yang mulia. Ya, itu sebelum berdoa. Yang kedua, kita berwasilah dengan memperbaiki tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbarui tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, baru kita berdoa setelah itu. Ini adab dalam berdoa. Kita perbanyak pujian kepada Allah. Ya, kita perbanyak ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, baru kita minta. Mintanya terakhir saja, jangan di awal. Perbanyaklah muqaddimah. Ya. Perbanyaklah memuji Allah Subhanahu wa taala kalau perlu. Dan tidak sempat kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, itu sudah cukup. Allah berfirman di dalam hadis qudsi yang lain, jika hambaku sibuk memujiku dan lupa berdoa kepadaku, maka aku beri dia apa yang diminta oleh orang-orang yang minta. Karena Allah mengetahui isi hambanya. Makanya Nabi Yunus ketika dalam perut ikan paus, doanya apa? Ya Allah, keluarkan saya dari perut ikan paus. Karena sudah 3 hari di perut ikan paus, saya lapar, saya kepanasan, saya mau mati. Enggak gitu, itu doanya orang-orang biasa. Nabi Yunus alaihissalam adalah Nabi yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga doanya banyak memuji, tidak banyak meminta. Beliau berdoa di dalam perut ikan paus yang gelap gulita itu, dan dia hampir mati, tidak bisa bernapas di situ. Doanya, Subhanaka la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Nah, doanya, mana doanya? La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Ya, ini doa kalau kita terjebak, ya, masuk dalam lubang. Doanya pakai ini. Kalau kita terjebak dalam kegelapan, tersesat di jalan, tersesat di hutan, tidak ada jalan, terpepet dalam hidup, berdoalah dengan doa Nabi Yunus alaihissalam. La ilaha illa anta. Ini bukan doa memuji, memperbarui tauhid. La ilaha illa anta. Persis dengan surat Al-Fatihah apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sama. Subhanak, memuji Allah, persis dengan Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, itu diwakili dengan subhanak. Ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in diwakili dengan la ilaha illa anta inni kuntu minadh dhalimin, itu juga iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka nasta'innya itu, ya Allah, kalau Engkau tidak menolong kami, la nakunanna minal khasirin. Inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Doanya Nabi Adam. Mana dia minta dunia? Tidak ada. Ya, Nabi Adam juga mengatakan Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minadh dhalimin. Nabi Yunus berdoa subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Rabbi inni dhalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta
faghfirli maghfiratan min indik innaka antal ghafurur rahim. Ya, mengaku dirinya zalim itu adalah prinsip di dalam berdoa. Ada seorang yang berdoa selama 40 tahun, ya, meminta sesuatu, enggak pernah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tanya kepada salah seorang ulama. Seorang ulama itu mengatakan, ketika kamu berdoa mengaku salah enggak? Orang itu mengatakan tidak. Jadi selama 40 tahun itu ngapain? Ya minta aja. Ya, minta lulus sekolah, ya, minta cepat nikah, itu. Minta supaya ya dia dapat rezeki yang banyak, minta anak, ya mintanya cuma dunia aja. Nah terus nggak pakai mukadimah nggak pakai pujian kepada Allah tidak. Ya makanya pantesan 40 tahun doanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak ada pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak merasa dirinya salah. Oh, saya enggak pernah salah kok. Subhanallah. Dia tidak pernah salah. Tidak ada manusia yang tidak pernah salah. Makanya sebelum berdoa ini salah satu hal yang bisa doa kita terkabul itu dengan cara kita mengaku diri kita itu lemah. Ini kuntum minadz dzalimin. Hampir semua nabi mengatakan seperti itu. Bahkan doa di Arafah. Ya, sebulan lagi insyaallah kita akan menemui hari Arafah, wukuf di Arafah. Ya. Itu doanya apa? Allah Subhanahu wa taala bangga dengan hamba-hambanya. Ya. Dan beliau bangga dengan para malaikatnya. Wahai malaikat, lihatlah itu hamba-hambaku di Arafah. Semuanya tersungkur di hadapanku, memohon ampun kepadaku. Bangga. Allah memerdekakan hambanya dari api neraka pada waktu itu. Apa doa pada hari Arafah? Hari yang paling agung. Hari yang paling agung selama setahun itu hari Arafah. Malam yang paling agung selama setahun itu malam Lailatul Qadar. Ya. Lah doa pada hari Arafah itu apa? Ya. Minta rezeki tidak. Minta lulus tidak. Minta istri tidak. Minta dunia tidak. Bahkan tidak minta sama sekali. Doanya adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Diulang-ulang terus itu doa pada hari Arafah, hari yang paling afdal selama 1 tahun. Ya. Doa Lailatul Qadar apa? Kemarin waktu Lailatul Qadar doanya apa? Hadirin. Ya, ngaku saja doanya apa? Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa yang saya katakan ketika dapat Lailatul Qadar? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Di sini ada minta, tapi mintanya hanya minta ampun saja. Innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu. Itu saja, enggak usah banyak-banyak. Ya. Maka di sini para hadirin rahimakumullah, kita kembali kepada materi kita bahwa doa itu dimulai dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dan dimulai dengan wasilah, ya. Kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala baru berdoa. Doanya pun bukan doa dunia tapi ihdinas siratal mustaqim. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Minta petunjuk, minta ampun dan seterusnya. Jadi hadirin rahimakumullah, ini 3 dalil yang menunjukkan bahwa ayat pertama dari Al-Fatihah adalah alhamdulillahirabbil alamin, bukan bismillah. Bahkan dalam hadis-hadis yang sahih disebutkan bahwa segala sesuatu kullu amrin dibalin la yubda'u bihi la yubda'u bilhamdulillah, bukan bismillah. La yubda'u bilhamdulillah
fahuwa abtar. Setiap urusan yang tidak dimulai dengan alhamdulillahirabbil alamin putus berkahnya. Tidak dimulai dengan bismillah. Ya, menurut hadis yang sahih. Ada hadis yang menyebutkan bismillah, sebagian ulama mengatakan hadisnya kurang kuat. Ya, hadisnya kurang kuat. Dan ini dikuatkan dengan khutbah. Ya, khutbah para nabi, khutbah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan khutbatul hajah beliau mengucapkan innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Maka alhamdulillah. Ketika saya mulai ceramah juga alhamdulillahirabbil alamin. Kan gitu. Salat dimulai dengan alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Kemudian wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Dimulai dengan alhamdulillah, ditutup dengan alhamdulillah. Jadi dengan demikian para hadirin yang lebih kuat bahwa bismillah itu tidak dibaca keras seandainya mau dibaca ya, dan sunnahnya mau dibaca, tapi bukan termasuk Al-Fatihah, sehingga tidak wajib membaca bismillah karena bukan termasuk Al-Fatihah, tapi disunahkan. Bahkan disunahkan membaca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, karena kita membaca Quran. Ya, kalau kita membaca Al-Quran, fasta'id billahi minasyaitonirrajim. Bahkan disunahkan juga menurut sebagian ulama kita membaca ta'awudz setiap rakaat, karena setiap rakaat itu kita membaca Al-Quran. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baru alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ini ringkasan daripada pembahasan hadis 221. Hadirin rahimakumullah. Kalau kurang jelas, ada pertanyaan silahkan nanti diajukan di akhir muhadharah. Kita lanjutkan hadis 222. Wa an Nu'aim al-Mujmir dari Nu'aim al-Mujmir, dia berkata shallaitu wara'a Abi Hurairah radhiyallahu anhu faqara'a bismillahirrahmanirrahim summa qara'a bi ummil Qur'an. Kata Nu'aim al-Mujmir, dia mengatakan saya sholat di belakang Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan dia ternyata membaca bismillahirrahmanirrahim, tentunya masuknya secara keras, baru membaca alhamdulillahirabbil alamin. Nah, hatta idza balagha waladhdallin, sampai ketika dia membaca waladhdallin qala amin. Ini menunjukkan bahwa seorang imam itu juga ikut membaca amin. Karena Abu Hurairah jadi imam, ikut membaca amin. Wa yaqulu kullama sajad wa idza qama minal julus Allahu akbar summa yaqulu idza sallam walladzi nafsi biyadi. Ketika selesai salat dia mengatakan demi yang jiwaku ada di tangannya, demi Allah Subhanahu wa taala, dia bersumpah ini la asbahukum salatan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya saya ini orang yang paling mirip sholatnya dengan sholatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena dia telah mengetahui benar bagaimana Rasulullah salam sholat, maka dia mengatakan sesungguhnya saya orang yang paling mirip sholat saya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya, hadirin rahimakumullah, bahwa menurut madhab ini, menurut madhab Syafi'i,
dan ini disebutkan oleh Ibnu Hajar, ya, dikuatkan oleh beberapa ulama dari mazhab Syafi'i, hadis Nu'aim bil Mujmir ini, ya, tambahan atas hadis Anas bin Malik dan hadis-hadis yang lain, walaupun riwayatnya Nasa'i, ya. Bahkan riwayat ini ternyata dhaif, ya, dhaif. Ya, jadi kembali kepada kekuatan hadis. Jadi yang dipakai oleh mazhab Syafi'i ternyata isnadnya dhaif, walaupun ya ini sebagian ulama mengatakan dhaif, walaupun sebagian ulama mengatakan isnadu sahih. Ya, isnadu sahih. Ini terjadi perdebatan. Tetapi ulama mazhab Syafi'i termasuk Ibnu Hajar mengatakan dalam ilmu mustalah hadis ini ziyadatu thiqah. Jadi kalau ada orang yang sama-sama jujur, ini kok ada tambahan, maka yang tambahan ini dipakai. Ya, itu persis seperti kalau orang tahiyat itu ada yang digerakkan, ya, ada yang diam, ada yang digerakkan, ada yang diam, ada yang digerakkan ketika membaca tasyahud atau membaca kalimat Allah. Digerakkan, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ada yang digerakkan dari awal, at-tahiyatu lillah wa salatu wa salam ala rasul. Ada yang tahiyatu lillah wa salawatu. Mungkin ada yang gini juga. Pokoknya macam-macam lah. Ada yang diam. Kenapa berbeda pendapat? Karena perbedaan di dalam mensahihkan hadis. Bagi yang dia mengatakan hadisnya yang gerakan itu yukhalif hadisnya jumhur, karena mayoritas hadis-hadis yang ada itu tidak ada yang menggerakkan lam yuharrikuha, lam yuharrikha. Tetapi ada tambahan, ada riwayat lain mengatakan digerakkan. Makanya orang yang memegang ini digerak-gerakkan mengatakan ziyadatu thiqah. Ini karena riwayat ini itu ada riwayat baru dan thiqah, maka tambahan ilmu ini diambil. Istilahnya kalau dalam permasalahan kita ini semuanya hadir, semua nggak ada menyebut saya ngomong apa, nggak ada yang nyebut. Tiba-tiba ada orang belakang nyebut, oh ya Ustaz bilang gini, benar enggak ada yang bilang. Maka yang diambil yang mana? Yang mengatakan semua di masjid mengatakan tidak, atau yang mengatakan iya satu orang, diambil yang mana? Hah? Diambil yang mana para hadirin? Diambil yang banyak atau diambil satu orang? Nah, ini tergantung kepada ilmu mustalah hadis. Ya. Jumhur ulama mengatakan diambil yang banyak dong, banyak aja nggak mengatakan, berarti yang satu diragukan. Yang mengatakan diambil satu karena yang satu itu orangnya nggak pernah ngantuk. Ya. Orangnya memperhatikan terus dari awal sampai akhir. Dia thiqah, dia amanat, dia tidak bohong. Berarti apa? Berarti yang lainnya ngantuk gitu, yang satu ini nggak ngantuk gitu kan juga. Nah ini kan juga diragukan. Ya, seperti itu. Makanya orang yang menggerakkan tangan ini itu mengambil riwayat satu orang yang tidak ngantuk itu. Katanya ini tambahan ilmu, yang lainnya mungkin nggak dengar atau kurang dan sebagainya. Begitu juga para hadirin rahimakumullah, hadis Nu'aim al-Mujmir ini, ya, kata Ibnu Hajar, dan beliau nulis hadis ini dalam Bulughul Maram juga membela. Oh yang lain kan nggak dengar. Ibnu Hajar mengatakan enggak, walaupun lain nggak dengar bahwa Nu'aim ini thiqah, Nu'aim ini nggak ngantuk, Nu'aim ini nyatet terus, berarti tambahannya diambil. Ya, tambahan ilmunya diambil karena yang lain mungkin tadi tidak memperhatikan. Itu jawaban Ibnu Hajar. Sehingga Ibnu Hajar dan mazhab Syafi'i, atau Ibnu Hajar ini termasuk dalam kategori mazhab Syafi'i atau muridnya Imam Syafi'i, sehingga mengambil pendapat bahwa bismillah itu dibaca keras. Lebih jauh lagi, bismillah itu termasuk surat Al-Fatihah. Jelas para hadirin?
Jadi perbedaan dalam fikih itu kadang-kadang berhubungan dengan perbedaan di dalam menentukan hadis. Ya, contoh lain, yang satu rukuknya lututnya dulu, yang satu tangannya dulu. Loh, kok bisa berbeda? Hadisnya berbeda. Hadisnya sahih semuanya, tetapi berbeda redaksinya. Yang satu mengatakan, ya, janganlah engkau rukuk seperti duduknya onta. Ya. Tetapi hendaknya dia mendahulukan tangannya dulu sebelum lututnya. Ya. Nah, ini kan kontradiksi awal hadis dengan akhir hadis. Ya. Kalau kita dilarang untuk duduk seperti duduknya onta, tapi kenapa diperintahkan untuk mendahulukan tangannya dulu? Padahal tangannya onta itu kalau duduk itu kakinya depan. Ya, kakinya depan tuh ibarat tangannya dulu. Ya, kalau orang yang mengatakan tangannya dulu, enggak, tangannya itu yang di belakang, yang depannya itu kakinya. Yang depan itu kakinya. Jadi didahulukan tangannya dulu. Ya. Jadi janganlah seperti onta yang duduknya kakinya dulu yang depan. Jadi kaki onta itu ada berapa? Ada 4. Enggak punya tangan kan? Enggak punya tangan. Jadi kalau jangan seperti onta, jangan seperti anjing, kan banyak itu dalam sholat itu jangan seperti binatang. Itu kan jangan seperti onta. Kita lihat onta. Kemarin baru saya dari Mesir itu lihat itu, langsung saya shooting, bukti. Nah, itu masih ada itu. Bahkan saya naiki ontanya, biar tahu bagaimana onta itu duduk. Ternyata duduknya ke depan dulu. Duduknya belakang dulu jatuh ke belakang kan, depan dulu. Artinya apa? Onta itu duduk itu tangannya dulu. Kalau kita katakan bahwa tangannya depan, tangannya dulu. Itu madhab yang mengatakan bahwa sujud itu lututnya dulu supaya tidak menyerupai onta yang duduknya pakai tangan dulu, kaki depan. Bagi yang berpendapat bahwa sunnahnya itu kayak hadis tadi, yaitu tangannya dulu. Loh, ontanya tangannya dulu, enggak, onta itu tangannya di belakang. Nah gitu. Jadi kakinya dulu tadi, kaki depan. Lah tangannya mana? Kaki belakang. Nah, makanya tidak akan ketemu sampai hari kiamat. Nah. Jadi orang yang ingin menyatukan fikih itu adalah orang yang berangan-angan sesuatu yang mustahil. Ya, tidak akan mungkin fikih itu bertemu sampai hari kiamat. Ya. Karena hadis-hadisnya kadang-kadang tidak jelas, kadang-kadang kelihatannya bertentangan, kadang-kadang hadisnya yang satu redaksinya sampai situ saja, yang satu ada tambahan, yang satu mengambil redaksi jumhur, yang satu mengambil redaksi yang dipakai oleh orang satu ini. Kayak di dalam kasus Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Hadirin rahimakumullah. Ya. Ini adalah hadis yang ke-222. Tadi ada tambahan masalah amin. Ya. Ini kita kuatkan dalam hadis ke-223 itu sama dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qara'tumul Fatihah faqra'u bismillahirrahmanirrahim fa innaha ihda ayatiha. Kata Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kamu baca Al-Fatihah bacalah bismillahirrahmanirrahim, karena bismillah itu termasuk salah satu ayatnya. Ternyata hadisnya itu riwayat Daruqutni dhaif. Ini bukan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi ini perkataan Abu Hurairah.
Namanya waqfun. Jadi artinya mauquf wasuwiba waqfahu wasawwaba waqfahu. Yang benar hadisnya ini adalah mauquf, perkataan Abu Hurairah, bukan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi madhabnya Abu Hurairah kemudian diambil oleh Imam Syafi'i adalah madhab yang mengatakan bismillah itu dijaharkan dan bismillah itu termasuk ayat Al-Quran. Tetapi madhabnya Abu Bakar Siddiq, madhabnya Umar bin Khattab, madhabnya Utsman bin Affan, dan madhabnya mayoritas ulama bahwa bismillah tidak dijaharkan, ya, tidak dijaharkan dan bukan termasuk Al-Fatihah. Ya. Dalam hadis 224 dari Abu Hurairah juga bahwasanya beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza faragha min qiraatil Fatihah, idza faragha min qiraati ummil kitab, ummil Quran, rafa'a sautahu wa qala amin. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika selesai membaca waladhdallin beliau mengucapkan amin keras. Nah, rawahu Daruqutni. Hadis ini menguatkan hadis Abu Hurairah yang lalu yang mengatakan bahwa beliau ketika selesai ghairil maghdubi alaihim mengucapkan ghairil maghdubi alaihim waladhdallin mengucapkan amin keras. Ini dikuatkan dengan hadis Abu Hurairah juga, ya, di dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Ini hadisnya paling kuat, ya. Bahasanya beliau bersabda, idza ammanal imamu fa'aminu. Jika imam mengatakan amin, maka aminlah. Ini hadisnya muskil. Jika imam mengucapkan amin, maka aminlah. Menunjukkan bahwa imam duluan, kan? Jika imam mengatakan amin, maka aminlah, kan begitu. Jika imam takbir, takbirlah. Berarti takbirnya enggak bareng. Benar enggak? Jika imam rukuk, maka rukuklah. Jika imam i'tidal, i'tidallah, kan ngikut. Lah di sini jika imam mengucapkan amin, maka ucaplah amin. Berarti yang amin siapa dulu? Imam dulu, baru makmum. Lalu gimana? Wairil maghdubi alaihim waladhdallin. Diam dulu. Amin, amin. Itu zahirnya hadis seperti itu. Tetapi lihat hadis berikutnya, fa inna man wafaqa ta'minahu ta'minal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih. Sesungguhnya barang siapa yang aminnya itu bareng dengan aminnya malaikat, aminnya itu kalau bareng dengan aminnya malaikat, maka Allah akan mengampuni segala dosanya. Enak banget. Kalau orang salah paham hadis ini, hati-hati, hadis ini jangan salah pahami. Wah, enak banget kalau gitu. Nah, sebelum dia sholat, dia bermaksiat terus. Maksiat ini berzina, mencuri, merampok, korupsi, macam-macam. Terus, nah nanti tinggal sholat, ngepaskan aminnya. Dia dengan aminnya malaikat. Apa? Ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih, akan diampuni segala dosanya. Benar nggak kayak gitu? Nggak benar. Karena pertama, gimana dia bisa ngerti malaikat tuh aminnya sama dengan amin dia? Makanya dia dengar aminnya malaikat. Itu menunjukkan bahwa susah ngepaskan aminnya malaikat itu. Ya, makanya kalau bisa tepat itu diampuni segala dosanya. Nah, jadi susah itu, nggak mudah itu. Bahkan mungkin amin kita selama sholat ini mungkin nggak pernah pas dengan amin malaikat. Ya, maksudnya apa itu? Itu dicari sendiri maksudnya apa itu. Ya. Tapi para hadirin rahimakumullah, hadis ini muskil. Muskilnya apa? Gimana berarti imam amin sendiri, berarti dia nggak diampuni dosanya. Ya.
Yang makmum justru diampuni dosanya. Nah kan kata imam dulu, jika imam amin, maka aminlah. Barang siapa yang aminnya sama dengan malaikat, maka dia akan diampuni segala dosanya. Sekarang yang aminnya cocok dengan malaikat, aminnya imam atau aminnya makmum. Nah, bingung lagi. Ya, supaya tambah bingung, ada hadis satu lagi. Idza qala al-imam, dari riwayat lain, idza qala al-imamu waladdallin faqulu amin. Jadi enggak nunggu imamnya dulu, pokoknya idza qala al-imam ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lah, imamnya mana belum amin kok, sudah amin dulu. Lah ini hadisnya bilang ya pokoknya habis waladdallin amin langsung. Ya, kan itu tambah bingung itu. Yang pertama suruh ngikuti aminnya imam, yang kedua enggak usah ngurusi imam. Pokoknya ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin langsung. Enggak ada urusan imam kan gitu. Kemudian fa innal malaikata taqulu amin. Ya, wa innal imama yaqulu amin. Faman wafaqa ta'minahu ta'minal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Ya, ini tambah bingung. Jadi yang benar yang gimana? Imamnya amin dulu atau bareng amin? Nah, makanya ditafsirkan supaya enggak bingung. Idza ammanal imamu fa aminu. Itu mungkin wala dzalin bareng amin gitu maksudnya. Atau imamnya duluan amin baru amin gitu. Susah banget. Pokoknya ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Berarti hadis yang pertama tadi ditafsirkan bahwa aminnya bersama-sama. Oleh karena itu, jika imamnya amin, makmumnya amin, malaikatnya amin. Ini kalau semuanya serentak, mulainya dan berhentinya, maka diampuni segala dosanya. Tapi itu susah ya. Maka yang penting adalah kita mengucapkan amin. Ya, setelah ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, ini menunjukkan bahwa imam pun perlu membaca amin, makmum pun perlu membaca amin, tetapi aminnya setelah ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya. Hadirin rahimakumullah, di sana ada perbedaan dikit. Para ulama berbeda pendapat, apakah aminnya dikeraskan atau tidak? Karena di sini tidak ada kalimat amin kecuali di hadis yang pertama tadi, ya. Wa rafa'a sautahu wa qala amin. Ya. Ini yang diberikan oleh mayoritas ulama bahwa aminnya itu keras. Ya. Tetapi Imam Abu Hanifah, dan ini mazhab Abu Hanifah itu di mana? Di Asia Tengah, ya, Pakistan, Afghanistan, ya. Sekitar itu Cina ya, dan seterusnya. Jadi sekitar itulah mereka menggunakan madhab Abu Hanifah. India ya. Makanya kalau orang ke Afghanistan, ke Pakistan, itu jangan kaget kalau ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin pada diam semuanya. Karena madhab Abu Hanifah aminnya itu tidak dikeraskan. Ini kasus dalam perang melawan Uni Soviet, para mujahidin dulu yang datang dari Indonesia, datang dari Arab Saudi, datang dari berbagai penjuru dunia, datang ke Afghanistan. Padahal Afghanistan itu madhabnya adalah madhab Abu Hanifah, dan orang Afghanistan itu taat sama ulama, fanatik sama ulamanya. Ya, kayak orang Madura. Madura itu ketika kasus Sampang itu juga begitu. Orang Madura itu lebih taat sama kiainya daripada sama presiden. Ya. Daripada sama camat, bupati lebih taat sama kiainya. Nah, Afghanistan juga gitu, lebih taat sama ulamanya daripada sama presidennya, sama pemerintahannya. Maka Afghanistan itu perang terus, tidak pernah damai karena ya mereka taat sama ulama, enggak sama taat sama pemerintah. Makanya mereka taat bahwa ketika imam mereka, ya mazhab Abu Hanifah itu mengatakan kalau habis waladdallin jangan mengucapkan amin keras-keras. Ya sami'na wa ata'na. Nah, ketika datang orang Timur Tengah, datang orang Asia, datang orang Eropa ke situ, ketika sholat,
Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini siapa ini? Ini bukan orang Islam nih katanya. Akhirnya dipukulin itu. Setelah sholat itu, kamu siapa? Pukul blok. Apa ini? Ada ajaran baru ini. Ya, aliran sesat ini katanya. Dipukulin. Ya. Itu berlangsung agak lama. Kemudian setelah itu mereka diajari loh dalam fikih itu seperti ini ya. Imam Syafi'i begini, Imam Malik begini, Imam Ahmad begini, Abu Hanifah begini. Akhirnya lama-lama orang Afghanistan setelah kedatangan para ulama dari luar, para mujahidin dari luar, akhirnya mereka banyak belajar tentang agama Islam. Ya, setelah itu mereka bisa bersatu dan bisa meruntuhkan Uni Soviet. Tetapi ketika mereka berkuasa dan para ulama sudah balik pulang lagi, mereka tengkar lagi sampai sekarang juga nggak beres-beres. Ya. Ini menunjukkan bahwa memang dalam beberapa madhab amin itu tidak dikeraskan. Ya. Maka kita tidak usah kaget ini madhab Abu Hanifah. Hadirin rahimakumullah, barangkali itu dulu yang saya sampaikan pada malam hari ini. Mungkin kalau ada pertanyaan tertulis maupun langsung, ya silahkan bisa dibawa ke depan. Ada? Ya, silahkan. Qasamtus shalah. Ya, apa? Memulai surat Al-Fatihah sebelum berdoa. Surat Al-Fatihah sendiri itu doa ya. Dan surat Al-Fatihah itu ada puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi boleh saja sebelum berdoa kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dan seterusnya. Tidak ada yang melarang. Bahkan disunahkan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh dengan surat Al-Fatihah, boleh dengan ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultanik. Ya, boleh dengan Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim. Yang penting memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak apa-apa kalau sebelum berdoa membaca Al-Fatihah karena tidak ada larangan. Dan ini termasuk perintah memulai segala sesuatu dengan pujian, tetapi jangan diyakini bahwa harus dengan, jangan diyakini sebelum berdoa harus dengan Al-Fatihah. Kalau mengharuskan ini enggak boleh. Siapa yang mengharuskan? Kalau Anda mengharuskan membaca Al-Fatihah berarti bid'ah. Tetapi kalau mengatakan boleh dengan Al-Fatihah, boleh dengan yang lain, nah itu yang benar seperti itu. Yang penting memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ada yang lain? Ya, silahkan. Diikutin gimana? Ngikutinnya gimana? Ya gimana ngikutinnya? Nah itu diterangkan. Kalau bilang karena ngikut itu banyak, ada yang ngikuti Alhamdulillahirrahmanirrahim amin wa ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, dia baru baca Al-Fatihah juga ngikutin. Atau ngikutin per ayat. Atau bahkan per kata. Lillahi rabbi. Nah, itu ngikuti juga. Yang termasuk mengikuti per ayat. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanur Rahim. Kalau Anda ngikuti Syekh Sudes gimana? Syekh Suraim lah. Alhamdulillahirabbil alamin ar-Rahmanur Rahim. Gimana ngikutinya? Susah kan? Para ulama mengatakan hukumnya makruh mengikuti bacaan imam per ayat. Hukumnya makruh. Tetapi yang memakruhkan ini juga enggak ada dalilnya. Ya. Kalau membaca Al-Fatihah, bacalah sesudah imam selesai membaca Al-Fatihah. Kecuali kalau imamnya benar-benar pelan.
pelan banget. Pakai lagu-lagu itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Nah, itu silakan diikutin karena ini lama banget kan. Tetapi kalau imam biasa kan cepat, itu kalau ngikutin susah. Makanya begini, itu memang jalan keluar. Jadi memang ada dua madhab di sini yang mengatakan wajib. Dia terkena ayat Quran. Jika dibacakan kepada kalian Al-Quran maka dengarlah dan diam kan terkena itu. Kalau tidak membaca terkena hadis la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Nah terus gimana? Makanya dia ngambil jalan tengah-tengah. Kalau gitu saya ngikutin imam saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Dia mendengar sama membaca. Ya, itu salah satu jalan tengah. Tetapi sebagian ulama mengatakan sebaiknya tidak. Sebaiknya tidak. Artinya bacalah Al-Fatihah sesudah imam membaca Al-Fatihah. Oleh karena itu ada sebagian imam yang setelah baca Al-Fatihah dia diem. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya diem. Ada yang diem itu sebenarnya dia milih apa yang akan saya baca dari surat. Baca apa ya katanya. Kadang sampai 2 menit, 3 menit, 4 menit. Itu bisa di sela-sela diamnya imam itu Anda membaca Al-Fatihah, itu yang bagus. Permasalahannya adalah tidak semua imam diam. Padahal langsung wailul maghdubi 'alaihim waladdallin amin langsung baca, enggak ada kesempatan. Maka diserahkan kepada makmum masing-masing. Kalau dia bisa mengikuti imam silahkan. Kalau dia bisa membaca sambil mendengar silahkan. Bagi yang tidak bisa membaca sambil mendengar maka cukup diam dan mendengar ayat Al-Quran dibacakan oleh imam. Ya, silahkan ya. Maksudnya sebelum doa selain sholat, bukan sebelum doa istiftah. Maksudnya kalau dia mau doa, mau kita berdoa bersama Al-Fatihah, itu maksudnya seperti itu. Bukan doa di dalam sholat. Ya, kalau doa dalam sholat nggak boleh lah. Maksudnya Al-Fatihah dulu baru Allahumma ba'id baini wa baina khotoya, ya salah itu. Ya. Maksudnya doa di luar sholat. Ya. Ada lagi? Ya boleh. Mengusir. Ya. 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 Tidaklah pergi pengajian kok talak. Itu menunjukkan bahwa suaminya cinta sama istrinya. Supaya istrinya itu mendapatkan ilmu. Pergilah kamu pengajian dengan teman-teman kamu supaya dapat ilmu. Marah-marah karena terlambat, bukan karena pengajian. Artinya pengajianlah, tapi jangan terlambat. Saya nunggunya lama. Kalau nggak terlambat nggak apa-apa. Karena belum pengalaman ya. Ya. Pengajian itu membuat istri bertambah sayang sama suami. Jadi suami yang baik itu justru menganjurkan istrinya ikut pengajian karena bertambah ilmu. Salah satu ilmu itu bagaimana hak seorang suami, dia tahu. Ya, makanya orang istri yang ikut pengajian insya Allah akan tambah sayang kepada suaminya. Itu begitu. Ya. Jadi dimarahi bukan karena pengajian, dimarahi karena terlambat. Dan itu tidak jatuh cerai karena tidak ada kalimat cerai. Ya, istri yang nggak connect mengatakan ya sudah saya pergi lagi. Nah, karena masih ada pengajian lagi kan gitu. Ya, ya silakan.
Gimana nggak kedengaran kalau mengartikannya? Oh, jadi kalau imam apa namanya? Kalau imam membaca, makmum mengartikannya. Jadi alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah gitu. Iya. Enggak boleh. Dalam salat tidak boleh kita menerjemahkan. Enggak boleh. Itu kalau dalam acara-acara silakan. Ya, ada pembaca Al-Qur'an dan intisari tilawah. Ini enggak ada dalam salat itu intisari tilawah. Pokoknya direnungkan aja. Kalau enggak apa-apa ya diam saja. Tadi tambahan yang bertanya tadi, kalau mengikuti Fatihah itu masih ada kelonggaran. Tetapi kalau mengikuti surat yang lain tidak boleh sama sekali. Ya, tidak boleh karena kalau Al-Fatihah memang ada hadis-hadis yang mewajibkan membaca Al-Fatihah, tapi dalam surat lain tidak. Ya, oleh karena itu kalau imam membaca surat lain wajib mendengar, tidak boleh membaca. Apa ikut baca nggak boleh kecuali Al-Fatihah. Apalagi menerjemahkan, Pak, nggak boleh sama sekali. Ya, ya, ya. Memang sudah paham nih. Ya. Mahram itu apa sih? Mahram itu adalah orang yang haram untuk dinikahi. Sekarang yang murtad itu haram dinikahi enggak? Orang tua yang murtad ini haram dinikahi enggak? Ya sudah, mahram namanya. Orang yang haram dinikahi. Ya kan? Orang yang haram dinikahi. Ya, apalagi dia orang tua. Dia orang tua enggak? Kan masih orang tua. Jadi murtad enggak murtad itu masih orang tua. Masih orang tua. Ya. Jadi dia boleh ngunjungin orang tuanya, boleh berjalan dengan orang tuanya. Orang tuanya boleh ya mengantarkannya. Ya. Dan dia tidak boleh menikah dengan orang tua itu selama-lamanya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ya, silahkan. Ya. Ya, membaca bersambung satu nafas itu adalah seni membaca Al-Qur'an. Ya, kalau dia cukup nafasnya, ya dibolehkan. Ya, orang itu menyambung bacaan Al-Qur'an selama tidak merubah makna. Tetapi itu tidak sunnah, tidak sesuai dengan sunnah, karena Rasulullah SAW kalau membaca Al-Quran khususnya dalam sholat itu berhenti setiap ayat, ya. Tidak disambung. Kalau disambung juga tidak apa-apa karena tidak ada larangan, apalagi kalau tidak merubah makna. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Sampai terakhir kalau kuat silakan, tapi ngapain disambung-sambung? Ya, ngapain disambung-sambung? Makanya sebaiknya tidak usah disambung tapi diputus-putus per ayat karena itu sunnah daripada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Yang lain sudah cukup? Ya. Saya kira sudah cukup pertanyaan-pertanyaan. Mudah-mudahan yang kita sampaikan bermanfaat dan insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan mendatang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.